Teman-teman, sebelum kita memulai videonya, kami ingin menawarkan buku panduan ibadah. Ya, di sini ada buku fikih sholat praktis dan buku fikih bersuci praktis karya guru kita Buya Yahya. Untuk mengorder bukunya, silahkan klik produk yang sudah kami cantumkan di pojok kiri bawah. Atau teman-teman boleh mengorder bukunya dengan cara klik link Shopee-nya yang sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Jadi sholat apapun yang kita laksanakan, apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah, ya termasuk diantaranya adalah sholat sunnah tarawih yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan, yang wajib dibaca atau yang wajib diucapkan itu hanya ada 5. Ya, hanya ada 5. Ya, di dalam ilmu fikih itu dikenal dengan istilah rukun qauli, rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, selain daripada 5 ucapan atau 5 bacaan yang akan kita sebutkan nanti, yaitu semuanya hanyalah merupakan sunnah-sunnah sholat. Ya, kelima rukun qauli ini, apabila seseorang tidak mengucapkannya ketika sholat tanpa ada uzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, sholatnya dianggap tidak sah. Ya, dan adapun ukuran minimal daripada mengucapkan kelima rukun qauli ini atau rukun yang berupa ucapan ini, itu ukuran minimalnya kita memperdengarkan kepada telinga kita sendiri. Ya, kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Tidak sah kelima bacaan ini hanya dibaca di dalam hati. Ya, tidak sah hanya di dalam hati tanpa melafazkannya dengan lisan. Baik, kita masuk kepada yang pertama yang wajib diucapkan ketika kita sholat tarawih, ya, dan semua sholat, yaitu adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ya, ini takbiratul ihram ini harus diucapkan, ya. Takbir pembuka ketika kita sholat itu namanya takbiratul ihram. Itu harus diucapkan. Ya, Allahu Akbar. Ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya di saat itu juga lah kita disunnahkan kita disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan, dan saat pengucapan Allahu Akbar disitulah kita melintaskan niat di dalam hati untuk mengerjakan sholat. Ya, kalau misalnya yang kita kerjakan sholat zuhur, ya maka bersamaan dengan mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, pada saat pengucapan takbir itu kita lintaskan dalam hati, saya niat sholat fardu zuhur. Kalau sholatnya sholat maghrib, Allahu Akbar, bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram itu kita lintaskan saya niat sholat fardu maghrib. Kalau yang kita lakukan sholat sunnah tarawih, bersamaan dengan pengucapan Allahu Akbar, kita lintaskan di dalam hati kita bersamaan dengan pengucapan Allahu Akbar tadi, saya niat sholat tarawih. Ya, jadi itu yang pertama yang harus diucapkan dengan ukuran minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri adalah ucapan Allahu Akbar, ucapan takbiratul ihram. Ya, adapun takbir selain takbiratul ihram ini itu hanyalah takbir sunnah. Seperti takbir ketika hendak ruku, takbir ketika hendak sujud, ketika bangkit dari sujud, takbir ketika bangkit dari sujud yang kedua, itu semua hanyalah takbir sunnah. Ya, yang wajib atau yang merupakan rukun sholat hanyalah takbir ihram. Yang pertama, ya. Ya, mohon diperhatikan. Ya, kemudian yang kedua, yang wajib diucapkan ketika kita sholat agar sholat kita dianggap sah adalah mengucapkan surah Al-Fatihah. Ya, mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Ya, sampai waladdallin. Ya, jadi Bismillah itu dalam mazhab Syafi'i merupakan salah satu ayat dari suratul Fatihah. Ya, sehingga kita diharuskan untuk mengucapkan basmalah juga. Ya, baik, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itu wajib dibaca
setiap rakaat salat kita. Ya, adapun selain surah Al-Fatihah, ya seperti membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu hanyalah sunnah. Ya, seperti kalau kita sholat tarawih, ya membaca surah setelah surah Al-Fatihah itu hanyalah merupakan sunnah-sunnah sholat. Yang wajib untuk diucapkan agar sholat kita sah hanya surah Al-Fatihah saja. Ya, kalau kita sudah membaca surah Al-Fatihah, seandainya kita tidak membaca lagi ayat atau surah setelahnya, lalu kemudian kita ruku, maka itu sudah sah. Ya, jadi ya, membaca surah Al-Fatihah ini wajib, ya, karena merupakan salah satu di antara rukun sholat. Ya, orang kalau sholat tidak membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan tidak ada udzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak sah sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, membaca surah Al-Fatihah ini wajib ya ketika kita menjadi imam. Ketika kita menjadi imam, ya menjadi makmum atau sholat sendirian, ya kita wajib membaca surah Al-Fatihah secara utuh mulai daripada basmalah sampai waladhdallin. Ya, dikecualikan di sini makmum masbuk. Ya, kalau makmum masbuk ya itu dikecualikan, ada pengecualian ya. Ya, makmum masbuk itu kan makmum yang tidak mendapatkan tempo yang cukup untuk menyelesaikan surah Al-Fatihahnya sebelum imam ruku'. Ya, maka makmum masbuk itu membaca surah Al-Fatihah sedapatnya saja. Ya, kalau misalnya makmum masbuk ini baru takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya, tiba-tiba imamnya sudah ruku'. Ya, maka yang dilakukan oleh makmum masbuk ini langsung ikut ruku' bersama imam tanpa membaca surah Al-Fatihah. Ya, atau mungkin baru dia membaca surah Al-Fatihah baru sampai beberapa ayat, baru 3 ayat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tiba-tiba imamnya sudah ruku', maka yang dilakukan oleh makmum masbuk ini ikut ruku' bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Dan inilah yang dimaksud ya makmum yang ditanggung surah Al-Fatihahnya oleh imam, yaitu makmum masbuk yang belum sempat menyelesaikan atau tidak sempat sama sekali membaca surah Al-Fatihah. Ya, ini yang kedua yang harus diucapkan ya, surah Al-Fatihah. Ya, yang ketiga yang harus diucapkan ketika sholat adalah bacaan tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir. Itu kan kalau kita sholatnya yang terdiri dari 2 tahiyat, ya kan seperti sholat maghrib terdiri dari 2 tahiyat, sholat isya juga seperti itu, sholat zuhur dan asar semuanya itu terdiri dari 2 tahiyat. Maka tahiyat yang merupakan rukun sholat hanya bacaan tahiyat akhir. Adapun bacaan tahiyat awal itu merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Ya, yang merupakan rukun sholat yang wajib untuk dibaca agar sholat kita dianggap sah adalah tahiyat akhir. Ya, adapun bacaan yang wajibnya silahkan diperhatikan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi sampai di situ tahiyat akhir yang wajib untuk dibaca saat sholat agar sholat kita dianggap sah. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang harus diucapkan adalah mengucapkan sholawat atas Nabi sesudah tahiyat akhir. Jadi setelah tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yaitu paling minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, boleh dengan sayyidina, boleh dengan tidak menggunakan sayyidina. Keduanya boleh-boleh saja. Ya, demikianlah penjelasan para ulama kita. Nah, jadi sholawat yang wajib untuk diucapkan itu hanya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adapun tambahan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu hanyalah merupakan kesunahan. Yang wajib hanya Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Ya, itu yang keempat yang harus diucapkan saat kita sholat. Kemudian yang kelima yang harus diucapkan adalah salam yang pertama. Ya, itu kan kalau di akhir sholat kita salam 2 kali. Salam pertama kita disunnahkan menoleh ke kanan, salam kedua kita disunnahkan menoleh ke kiri. Nah,
salam yang merupakan rukun sholat yang wajib untuk diucapkan agar sholat kita sah adalah salam yang pertama, yang kita disunnahkan menoleh ke kiri. Ya, jadi mengucapkan salam pertama itu hukumnya wajib, sedangkan menolehnya ke kanan itu hukumnya sunnah. Ya, jadi salam pertama itu merupakan rukun sholat. Adapun mengucapkan salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Ya, yang wajib atau yang merupakan rukun sholat hanya salam yang pertama. Ya, jadi itulah kelima ucapan atau bacaan yang harus diucapkan saat kita sholat agar sholat kita dianggap sah. Ya, agar sholat kita dianggap sah. Ya, mungkin di antara kita ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya tidak bisa menghafalnya. Ya, saya kalau salam ya bisa, takbiratul ihram ya bisa, sholawat ya bisa, tapi yang saya nggak bisa hafal nih surah Al-Fatihah dengan tahiyat, ya, karena yang agak panjang itu hanya surah Al-Fatihah dengan tahiyat. Di antara yang 5 itu yang panjang surah Al-Fatihah dengan tahiyat. Maka ya teman-teman bisa ya menulisnya di kertas dengan tulisan Latin. Ya, ini kami sudah sertakan tulisan Latinnya. Ya, nanti teman-teman bisa menghubungi nomor kami untuk mengambil mengambil teks tulisan Latinnya di 0823 4683 0141 0823 4683 0141. Ya, jadi teman-teman bisa menulisnya di kertas. Ya, kemudian di kertas kecil dimasukkan ke dalam saku. Pas nanti waktunya membaca surah Al-Fatihah atau pas waktunya nanti membaca tahiyat akhir, teman-teman bisa mengeluarkannya dan membacanya. Tapi dengan catatan jangan banyak bergerak. Ya, jangan melakukan gerakan besar, gerakan anggota besar sebanyak 3 kali berturut-turut, karena itu bisa menyebabkan sholat kita menjadi batal. Ya, jadi langsung ambil saja, ya, tarik di sakunya, kemudian letakkan di depannya, kemudian baca saat waktunya baca Fatihah atau waktunya baca bacaan tahiyat. Ya, atau teman-teman nanti bisa print ya file yang kami kirimkan melalui nomor tadi. Ya, bisa di print kemudian ya, dibawa saat sholat. Ya, seperti dalam sholat tarawih di masjid, ya itu bisa dibawa, di print di kertas kecil yang cocok untuk saku baju kita. Ya, kalau di rumah ya bisa ditempel, di print agak besar, ditempel di dinding rumah. Ya, yang mana kita menghadap ke situ ketika sholat. Ya, jadi demikianlah 5 bacaan yang wajib diucapkan ketika sholat agar sholat kita dianggap sah. Ya, yang pertama tadi takbiratul ihram, yang kedua suratul Fatihah, yang ketiga bacaan tahiyat akhir, yang keempat sholawat setelah tahiyat akhir, dan yang kelima adalah salam yang pertama. Ya, jadi demikianlah kelima bacaan, semoga ya, yang wajib untuk dibaca dalam sholat, semoga bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang pemula. Nah, jadi nanti kalau dalam sholat tarawih ya mungkin imamnya agak cepat, ya maka di sini sudah kita bisa mempunyai ilmu bahwa oh ternyata bacaan ruku memang tidak wajib. Ya, asalkan rukunya itu sudah tumaknina, meskipun seandainya dia tidak membaca doa ruku itu sudah sah, karena ruku tadi tidak termasuk salah satu ucapan yang wajib untuk diucapkan ketika sholat. Ya, asalkan tumaknina ketika ruku, tumaknina ketika i'tidal harus tumaknina, ketika duduk di antara dua sujud harus tumaknina, ketika sujud harus tumaknina. Dan ukuran tumaknina itu ya dengan sekedar ucapan satu kali ucapan subhanallah itu sudah dianggap tumaknina. Diam sebentar, ya kemudian berpindah posisi, ya misalnya ketika ruku ya Allahu Akbar, diam walaupun sebentar, kemudian bangkit kembali, itu sudah dianggap tumaknina. Ya, tidak seperti itu juga, sujud seperti itu juga, duduk di antara dua sujud seperti itu juga. Ya, buat teman-teman yang ingin mendapatkan buku panduan sholat karya guru kita Buya Yahya, di situ sangat kami rekomendasikan, bukunya sangat lengkap. Ya, itu cocok untuk pemula. Ya, teman-teman bisa memesan bukunya di deskripsi video ini, atau silahkan klik produk yang sudah kami tautkan di pojok kiri bawah dalam video ini. Ya, nanti teman-teman bisa mempelajarinya, itu mudah untuk dipelajari. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan rukun qauli, ya, atau rukun salat yang berupa ucapan. Ya, jadi ketika kita mendirikan salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, ya, termasuk di dalamnya salat sunnah tarawih yang kita dirikan di dalam bulan suci Ramadan, maka yang harus diucapkan saat kita salat itu hanya ada 5. Ya, jadi hanya ada 5. Ya, di dalam ilmu fikih ini dikenal dengan istilah rukun qauli, ya, rukun salat yang berupa ucapan. Ya, barang siapa yang mendirikan salat dan tidak mengucapkan
kelima rukun qouli ini tanpa ada uzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, sholatnya dianggap tidak sah. Ya, ada ukuran minimalnya. Nanti itu adalah kita memperdengarkan kelima rukun qouli tersebut kepada telinga kita sendiri. Ya, jadi tidak cukup hanya di dalam hati. Ya, kalau kelima rukun qouli yang akan kita sebutkan nanti itu hanya di dalam hati, maka itu dianggap tidak sah. Baik. Adapun yang pertama yang harus kita ucapkan di dalam sholat, yaitu adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram atau takbir pembuka saat kita sholat. Ya, maknanya takbir selain daripada takbiratul ihram ini itu hanyalah merupakan sunnah-sunnah sholat. Seperti takbir ketika hendak ruku, takbir ketika hendak sujud, takbir ketika bangkit dari sujud. Ya, itu semua adalah takbir yang merupakan sunnah-sunnah sholat. Yang merupakan rukun qauli ya, yang kita bahas pada video kali ini adalah takbiratul ihram. Ya, takbir pertama atau takbir pembuka saat kita sholat itu harus diucapkan. Ya, tidak boleh tidak. Ya. Ya, dan ini tidak boleh hanya di dalam hati, yaitu minimal diucapkan dengan lidah. Ya, ukuran minimalnya kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Ya, dan di saat kita mengucapkan Allahu Akbar inilah, di saat itu juga kita menghadirkan niat di dalam hati. Ya, kalau yang kita laksanakan sholat fardu, saat kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, di saat itulah kita lintaskan niat di dalam hati, saya menyengaja sholat fardu zuhur. Ya, kalau sholat asar, Allahu Akbar bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram, kita lintaskan di dalam hati, saya niat atau menyengaja sholat fardu asar. Ya, kalau yang kita kerjakan sholat tarawih bersamaan dengan pengucapan takbir ihram ini, ya kita lintaskan di dalam hati Allahu Akbar, kita lintaskan dalam hati saya menyengaja sholat tarawih. Ya, jadi seperti itu. Ya, dan di saat itu juga kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Ya, di saat itu juga kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Ya. Ya, jadi itu yang pertama ya, yang wajib kita ucapkan dalam sholat adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ya, baik, kita pindah kepada yang kedua. Ya, yang kedua yang wajib diucapkan saat kita sholat adalah suratul Fatihah. Ya, suratul Fatihah. Mulai daripada Bismillah sampai waladhdallin. Ya, itu wajib diucapkan dengan lisan. Tidak cukup hanya di dalam hati. Ya, dan membaca surah Al-Fatihah ini wajib di dalam setiap rakaat. Ya, wajib di dalam setiap rakaat. Ya, baik ketika kita sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Ya, baik ketika kita menjadi imam, menjadi makmum atau sholat sendirian, ya kita tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Ya, orang yang sholat tidak membaca surah Al-Fatihah tanpa ada uzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, hal ini dikecualikan bagi makmum masbuk. Ya, kecuali bagi makmum masbuk. Kalau makmum masbuk itu kan makmum yang tidak mendapatkan tempo yang cukup untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya sebelum imam ruku. Ya, contoh misalnya, ya makmum masbuk ini baru dapat setengah Al-Fatihah. Misalnya dia takbiratul ihram Allahu Akbar. Ya, makmum masbuk ini membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Baru sampai Arrahmanirrahim, tiba-tiba imamnya sudah ruku. Maka yang dilakukan oleh si makmum masbuk ini adalah ikut ruku bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Ya, atau bahkan tidak membaca surah Al-Fatihah sama sekali, itu tidak masalah bagi makmum masbuk. Ya, contoh misalnya dia baru takbiratul ihram, si makmum masbuk ini baru takbiratul ihram Allahu Akbar. Ya, dia belum sempat baca Fatihah, tiba-tiba imamnya sudah ruku. Maka yang dilakukan oleh si makmum masbuk ini adalah langsung ikut ruku bersama imam tanpa membaca surah Al-Fatihah. Ya, dan makmum masbuk seperti inilah yang dimaksud bahwa sholat Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ya. Ya, jadi makmum selain daripada makmum masbuk yaitu tetap wajib menyempurnakan surah Al-Fatihah. Ya, yuk kita baca bersama-sama suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ya. Ya, jadi itu yang kedua yang harus diucapkan saat kita sholat adalah suratul Fatihah di dalam setiap rakaat. Yang ketiga yang wajib diucapkan adalah tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir ini wajib diucapkan. Ya kan kalau kita sholat itu kan ada sholat yang terdiri dari 2 tahiyat seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar itu semua adalah sholat yang terdiri dari 2 rakaat. Maka rakaat akhir itu tahiyat akhir itu terdiri dari rakaat bukan ya maksud kami terdiri dari 2 tahiyat ya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya terdiri dari 2 tahiyat ya maka tahiyat awalnya itu adalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat sedangkan bacaan tahiyat yang kedua itu merupakan rukun sholat yang wajib diucapkan agar sholat kita dianggap sah. Ya, adapun yang wajib diucapkan itu at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, sampai di situ. Di situ ya, wajib diucapkan. Kemudian yang keempat yang wajib diucapkan itu adalah bacaan sholawat sesudah tahiyat akhir. Ya, setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu paling minimalnya. Ya, adapun tambahannya wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid itu hanyalah merupakan sunnah. Ya, yang wajib itu Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, yang keempat ya. Ya, kemudian yang kelima yang wajib diucapkan adalah salam yang pertama. Ya, dalam sholat di akhir sholat kan kita di salam 2 kali ya. Salam pertama kita disunahkan menoleh ke kanan, salam kedua kita disunahkan menoleh ke kiri. Nah, salam yang pertama ini adalah merupakan rukun sholat yang harus diucapkan. Ya, merupakan rukun sholat yang harus diucapkan. Adapun salam yang kedua itu hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Ya, jadi demikianlah 5 bacaan yang harus diucapkan dalam sholat agar sholat kita dianggap sah. Yang pertama tadi takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga bacaan tahiyat akhir, yang keempat bersolawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir, dan yang kelima salam yang pertama. Baik, semoga bermanfaat, dan untuk mendapatkan video panduan sholat yang lebih lengkap kalian teman-teman boleh cek di deskripsi video ini atau boleh klik produk yang sudah kami cantumkan di pojok kiri bawah dalam video ini. Ya, di situ ada karya buku fikih sholat dan buku fikih bersuci praktis karya guru kita Buya Yahya. Baik, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.